Hello kalian semua, bersama saya lagi Profesor Y, dan kali ini kita akan membahas tentang time management series. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang hormon-hormon yang disitu bermanfaat bagi kalian untuk manajemen waktu kalian, dan sekarang saya akan membahas tentang beberapa terminologi yang mungkin akan bisa dijelaskan dalam time management, tetapi mungkin terjadi sedikit salah kaprah bagi masyarakat untuk memahami terminologi tersebut. Nah, kenapa kok terkadang orang salah kaprah dalam memahami terminologi tersebut? Ya, dan apa sih untungnya bagi kita untuk memahami terminologi tersebut? Nah, ketika kita di situ memahami sebuah terminologi, kita bisa langsung memanfaatkan pemahaman kita untuk memanfaatkan terminologi tersebut. Contohnya, ketika kita mungkin tahu tentang paradigma pemrograman, terminologi tentang pemrograman berorientasi objek. Nah, dengan mengerti hal tersebut, kita dapat mengembangkan konsep OOP tersebut untuk memecahkan banyak sekali masalah kita. Nah, itu adalah salah satu contoh manfaat. Nah, dengan mengerti berbagai macam terminologi yang mungkin salah kaprah di masyarakat, nanti kalian juga bisa di situ memanfaatkan pemahaman kalian untuk merubah pandangan kalian terhadap terminologi tersebut. Nah, oke, mungkin sedikit bulat ya. Oke, mungkin daripada nanti banyak penjelasan rumitnya yang lain, kita langsung aja. Oke, kita lihat ya, ada 3 terminologi yang mungkin akan membantu kalian dalam time management. Ada yang namanya fokus, ada yang namanya konsentrasi, dan ada yang namanya perhatian. Oke? Yang namanya perhatian, kita akan berawal dari sesuatu yang mungkin lebih spesifik. Yang namanya perhatian itu adalah sesuatu yang di situ menarik otak kita untuk memperhatikan. Dan ini terjadi secara alami. Kalian nggak bisa di situ menonaktifkan otak kalian untuk memperhatikan sesuatu. Itu kita nggak bisa mengatur perhatian kita kepada apapun itu. Nah, contohnya mungkin ketika kalian berada di jalan, ketika tiba-tiba ada mungkin ambulan lewat, kita nggak bisa menonaktifkan telinga kita atau otak kita untuk tidak menoleh. Mungkin secara insting kalian akan menoleh, ada ambulan lewat. Nah, kan seperti itu adalah namanya perhatian. Atau mungkin ketika kalian lagi diam nyetir, nah kemudian tiba-tiba ada orang yang roknya terbuka, kita sebenarnya tahu kalau itu sebenarnya nggak perlu diperhatikan, tapi kita nggak bisa mencegahnya gitu loh. Ada orang roknya terbuka. Nah, itu ya itulah namanya perhatian. Perhatian itu nggak bisa kita atur. Itu terjadi secara natural, dan memang tidak bisa kita atur. Tapi kita bisa di situ meminimalisir adanya perhatian yang mungkin tidak perlu. Ya mungkin dengan memasang helm teropong sehingga orang yang roknya terbuka tidak terlihat, atau mungkin dengan memasang headset untuk ambulan biar gak kedengeran. Ya, tapi kenapa kita harus membatasi perhatian untuk hal yang seperti itu? Ya, contohnya mungkin ketika kalian bekerja dan melihat ada HP kalian di situ berbunyi, tangan itu bisa langsung bergerak. Nah, untuk ke HP tersebut ketika notifikasinya sudah berbunyi. Nah, itu adalah perhatian. Dan ketika kalian di situ ingin untuk mengatur waktu kalian lebih baik, kalian harus meminimalisir pengalihan perhatian. Nah, yang kedua adalah konsentrasi. Nah, konsentrasi ini adalah pengarahan pikiran kita untuk mengarah dan memperhatikan satu hal yang secara khusus. Nah, ada konsentrasi ini adalah perhatian yang secara khusus. Mungkin ketika kalian berada di kelas, maka kalian harus mengkonsentrasikan pikiran kalian ke papan tulis, mungkin seperti itu ya. Atau ketika kalian membuat laporan, ya pasti kalian harus mengkonsentrasikan pikiran kalian untuk ke depan laptop dan lain sebagainya. Kalian kalau mau membaca, ya harus mengkonsentrasikan pikiran kalian ke buku kalian dan lain sebagainya. Nah, konsentrasi ini nggak natural. Ya, sebenarnya kalau bukan nggak natural itu bisa dilatih. Artinya itu merupakan sebuah keterampilan. Dan itu bisa kalian dapatkan dengan latihan, atau mungkin dengan meminimalisir perhatian-perhatian yang nggak perlu. Ya seperti tadi, mungkin ketika kalian bekerja, kalian menonaktifkan HP kalian, men-silent HP kalian, dan kemudian langsung
membalik HP kalian sehingga kalau notifikasi kan biasanya HP itu ada lampunya yang nyala, itu nggak kelihatan lampunya nyalanya. Nah, itu bisa kalian seperti itu untuk bisa lebih konsentrasi lagi. Nah, konsentrasi itu bisa dilatih. Dan yang selanjutnya adalah fokus. Nah, fokus ini adalah memusatkan pikiran kalian ke dalam suatu hal yang besar. Ketika kalian berkonsentrasi, itu mungkin hal yang spesifik. Spesifik itu maksudnya mungkin mengerjakan laporan dan sifatnya itu jangka pendek. Mengerjakan laporan, mengerjakan tugas, membaca buku, atau mungkin lari pagi dan lain sebagainya, itu adalah konsentrasi. Tapi ketika kita berbicara fokus, artinya kita di situ berbicara tentang suatu hal yang besar dan bersifat jangka panjang. Mungkin saya fokus ingin menjadi dokter, saya fokus ingin menjadi guru, saya fokus ingin menjadi seseorang yang kuat dan lain sebagainya. Itu adalah fokus. Nah, dalam tiga terminologi ini kalian dapat memanfaatkannya untuk mengatur waktu kalian lebih baik. Yang pertama kali harus kalian atur adalah fokus kalian terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika kalian di situ sudah fokus, maka kalian akan lebih mudah untuk berkonsentrasi. Karena berkonsentrasi itu adalah memusatkan perhatian kepada satu hal, yang mana dalam pikiran kalian satu hal itu adalah yang untuk alasan tertentu yang paling penting bagi hidup kalian. Itu adalah berkonsentrasi. Dan hal yang paling penting dalam hidup kalian itu harus kalian tanamkan terlebih dahulu dalam pikiran kalian melalui fokus. Nah, oke. Jadi pertama kalian harus menanamkan fokus kalian terlebih dahulu. Mungkin, oh ya, saya untuk 5 tahun ke depan saya fokus ingin kuliah yang baik. 5 tahun, 4 tahun deh, 4 tahun. Untuk 4 tahun ke depan saya ingin fokus menjadi sarjana. Sarjana apa namanya? Sarjana Eskom ya, seperti saya Eskom, sarjana komputer. Saya ingin fokus untuk menjadi sarjana komputer. Nah, setelah kalian di situ memfokuskan pikiran kalian untuk meraih sarjana komputer, nah terus setelah itu baru kalian bisa melatih diri kalian untuk pikiran kalian untuk konsentrasi. Nah, untuk konsentrasi tersebut kalian bisa memusatkan pikiran kalian. Oh, tugas ini akan menuntun saya untuk ke sarjana komputer, mungkin tugas kuliah atau mungkin PKL atau mungkin skripsi dan lain sebagainya akan menuntun saya untuk menjadi sarjana. Oh ya udah, berarti saya harus konsentrasi ke sini. Saya harus konsentrasi ke sini. Dan dengan menggunakan konsentrasi tersebut, kalian bisa memilah dan memilih perhatian mana yang harus kalian singkirkan dan perhatian mana yang harus kalian pupuk. Nah, seperti itu. Nah, oke. Untuk video kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Di video kali ini kalian belajar bagaimana cara kalian di situ mengerti tentang terminologi antara fokus, konsentrasi, dan juga perhatian. Dan bagaimana cara kalian memanfaatkan pengertian terminologi tersebut untuk mengatur waktu kalian. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan untuk mendapatkan konten-konten tentang manajemen waktu yang lain. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.